Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar ya, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang peradaban dinasti Abbasiyah. Siapa sih dinasti Abbasiyah itu? Apakah kalian masih ingat? Kalau tidak ada yang ingat, mari kita pengetahuan kita tentang peradaban dinasti Abbasiyah. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. A. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Yang B atau yang kedua, sekarang kita akan mempelajari tentang khalifah-khalifah Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga yang meneruskan Nabi Muhammad SAW. Nama khalifah Bani Abbasiyah yang pertama sekaligus pendiri Daulah Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Pendirinya adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib, yang hidup antara 666 sampai 652. Dinasti Abbasiyah terdiri pada tahun 750 setelah menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Sejak itu, Daulah Bani Abbasiyah berkuasa 5 abad dan berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari 37 khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah secara bergantian. C. Periode-periode. Para sejarawan mengklarifikasikan dinasti Abbasiyah berdasarkan 5 periode. Yang pertama, periode masa pengaruh Persia. Dinasti Abbasiyah berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas As-Saffah sampai Al-Watsik. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. 2. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Masa ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil, ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ini berlangsung sejak tahun 945 sampai 1505 Masehi. Periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwayhi. Bani Buwayhi yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan Islam yang mulanya berada di Baghdad dipindah ke Syiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa. 4. Periode masa pengaruh dinasti Seljuk. Masa ini dimulai dari tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, Bani Buwayhi yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Seljuk.
Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwayhi akhirnya disingkirkan juga karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun, pada periode ini juga kekuasaan Bani Seljuk runtuh dikarenakan terjadinya konflik internal. Kekhalifahan mulai terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya, pusat pemerintahan pun berada di Baghdad dan tidak terjadi kembali perluasan wilayah, yang juga menunjukkan penurunan kualitas politik mereka. Kemenurunan tersebut diperparah dengan kedatangan tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Ilmuwan dinasti Abbasiyah bisa kita lihat di sini ada gambar dari ilmuwan dari Bani Abbasiyah yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq al-Kindi. Dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Buku di antaranya adalah Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, Kitab Mahiyatul Falak, Kitab Risalah fi Sifatil Istarlab bil Handasah, Kitab Tanaha Jarmul Alam, dan di bidang yang lain seperti ilmu alam dan fisika. Ilmuwan selanjutnya yaitu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dikenal sebagai ilmuwan muslim lain yang berjasa bagi ilmu matematika. Ilmuwan yang bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku yang menjadi dasar pengembangan aljabar dan algoritma matematika. Buku yang dimaksud dalam Hisab Aljabar wa Al-Muqabalah. Dalam bukunya ini, Al-Khwarizmi mengenalkan beragam ilmu matematika. Jamshid Ghiazuddin Al-Kashi adalah seorang profesor dalam bidang matematika sekaligus astronomi di Universitas Samarkand, Uzbekistan. Menurut repositori digital dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, ilmuwan yang hidup pada abad ke-7 ini memiliki peran besar dalam ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu matematika. Jamshid disebut sebagai peletak dasar aritmatika atau ilmu hitung yang dilakukan atas dasar slide. Penemuan inilah yang dianggap sebagai penemuan ilmiah penting dalam matematika. Ada Ibnu Sina yang dikenal sebagai the father of pharmacology atau bapak farmakologi, dan Al-Syekh Al-Rois Al-Tib, maha guru kedokteran. Tidak mengherankan sebab ada salah satu karyanya yang terkenal yakni Al-Qanun fil Al-Tib, The Canon of the Medicine, sudah diterjemahkan dalam 15 bahasa dunia. Berkat kecerdasannya, Ibnu Sina menjadi dokter pertama yang memperkenalkan eksperimen dan hitungan cermat berbagai jenis penyakit menular berikut dengan cara-cara menjinakkannya. Selain itu, ilmuwan muslim kelahiran Iran ini pula yang memperkenalkan teknik Karan. Oke, yang terakhir yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah selanjutnya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Ilmuwan kelahiran tahun 721 Masehi ini melahirkan sebuah buku berjudul Al-Kimya yang menjadi rujukan dalam pengembangan bidang kimia detik atau dalam karyanya. Ia mengenalkan sejumlah teori dan konsep kimia seperti materi dan zat murni hingga proses kimiawi. Apa ada yang mau ditanyakan? Sedikit menambahi, nanti ketika di rumah dibaca lagi, dibaca kembali, dikaji kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Karena pelajaran kita sudah usai, maka Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk pelajaran untuk belajar kalian di rumah ya, dan disetorkan untuk pelajaran kita minggu depan. Menghafal nama-nama khalifah Bani Abbasiyah. Hanya itu ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan teman sebangkunya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih semua yang sudah hadir pada pelajaran Ibu hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.